siang, udah siang, gimana kabarnya? Baik, gimana Ibu kabarnya? Udah sehat, ya. Kasih saya hadir di sini bisa berbagi informasi untuk data saya dalam penguatan kasih saya. Mudah-mudahan informasi dari teman-teman guru, kelas sekolah, orang tua di sini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, tidak sulit untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya gunakan sebagai bahan daripada pembahasan kasih saya. Yang pertama, bagaimana keterlibatan Bunda dalam penyusunan kurikulum sekolah untuk pembelajaran literasi baca dan tulis di TK? Saya selaku guru di sini dan juga budaya yang lain itu sangat terlibat untuk pembuatan kurikulum di TK Binatang Sama 1. Apalagi sekarang kami sudah masuk dalam ikut kurikulum merdeka. Jadi kami di sini ada sebuah forum komunitas belajar yang di situ kami juga belajar untuk bagaimana merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan visi misi sekolah. Kemudian kami juga selaku komite pembelajaran, saya termasuk komite pembelajaran, ada guru yang masuk dalam komite pembelajaran. Kami selalu mengikuti komunitas belajar itu setiap 1 bulan sekali. Kemudian kami juga mengikuti PMO yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Dan ilmu yang kami dapatkan dari situ kami harus bagikan untuk teman-teman yang lain yang ada di TK Binatang Sama 1. Iya, karena kalau di PMO itu kan hanya 2 guru ya? Iya, 2 guru yang dikirim 2 guru. Alhamdulillah ya Bu, bisa banyak berbagi manfaat kepada Dan teman-teman yang ilmu kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang pasti. Terima kasih ya, Bunda Su. Terima kasih Bunda Su. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Nomor 2 yaitu apa saja strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi baca dan tulis anak di TK Binatang Sama 1? Strategi kami di TK Binatang Sama 1 ini Bu, yaitu sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu bermain itu adalah belajar. Jadi anak-anak di sini belajarnya dengan bermain. Walaupun mereka bermain, misalnya bermain balok atau bermain puzzle, bermain peran, itu memang dengan bermain. Walaupun akan belajar membaca misalnya, tapi dilakukan dengan bermain, tidak harus dengan menghafal huruf, itu tidak, tapi dengan misalnya menyusun kartu huruf supaya anak bisa membaca. Misalnya menyusun puzzle pun anak-anak harus menyusun huruf dulu sesuai dengan gambar, misalnya gambar ikan, berarti cari kartu hurufnya I, K, A, N, seperti itu. Anak-anak lebih senang ya? Iya, lebih senang dengan bermain. Karena sesuai dengan perkembangan. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, Bunda Su, bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana materi dan sumber belajar dipilih dan disusun dalam pembelajaran literasi baca dan tulis? Di sini kami selalu menyesuaikan dengan belajar itu dengan minat anak, dan sumber belajar yang kami ambil itu dari apa yang ada di sekitar kita atau apa yang dilakukan pembelajaran di sini. Seperti kami di sini itu contohnya misalnya ada kolam ikan di lingkungan tadi. Jadi anak-anak bisa belajar langsung melihat kolam ikan dan juga ikan yang ada di dalamnya. Kemudian di sini juga kami ada ekskul Ibu untuk merangsang minat anak, misalnya menyalurkan bakat anak, kan ada drum band. Jadi saya salah satu pelatihnya ya, walaupun cuma tidak sebagus pelatihan lain, tapi bisa lah untuk melatih anak-anak, melatih drum band supaya mereka percaya dirinya lebih banyak ya, kegiatan itu luar biasa. Yuk, asik. Ya, baik Bunda Su, tak terasa kita sudah masuk ke pertanyaan nomor 4 ya. Apa saja kegiatan yang mendukung literasi baca dan tulis sesuai dengan isi sekolah? Ya, di sini tuh banyak sekali ya pembelajaran yang mendukung untuk literasi baca dan dalam menulis anak. Sekolah kami seperti membaca itu banyak Bu. Di sini kami disediakan buku-buku cerita atau buku dongeng. Jadi anak bisa membaca buku cerita yang kami sediakan. Kan di kelas tuh ada pojok baca. Ya, kami sediakan buku-buku bacaan di situ. Mana yang
anak-anak suka itu boleh dipilih, Ya. gitu kan. Jadi itu merangsang untuk melihat pencernaan. Kemudian ada juga misalnya bermain peran, gitu. Mereka kan melatih berbicara Ya. anak. Nah, dalam berbicara nanti kan merangsang mereka untuk membaca juga, gitu kan. Kemudian ada juga menyusun, misalnya puzzle, itu kan ada guru-guru yang mereka sering kenal-kenal gitu. Ya. Jadi mereka bisa menyusun huruf itu sesuai dengan apa yang ada gambar-gambar di situ. Ya. Bisa menyusun misalnya gambar kapal atau gambar binatang, Ya. hewan, bisa menyusunnya. Baik, terima kasih ya. Sudah semua dilakukan dengan bermain. Iya. Siap, sudah suruh kita masuk ke pertanyaan nomor 5 ya. Mandi. Bagaimana cara Bunda Su melakukan asesmen pembelajaran literasi baca dan tulis pada sekolah? Ini Bu, kami di sini kan penilaian atau asesmen itu memang ada 4 asesmen yang kami gunakan. Nah, tapi asesmen itu kan kami lakukan memang sejak awal anak datang itu kami sudah menilai ya kan. Ketika anak datang bagaimana dia, misalnya kadang kan raut muka itu sudah kelihatan anak itu sedih, senang, mereka gembira, anak itu masih sekolah gembira, berarti mereka di rumah itu sudah hatinya sudah senang masuk ke sekolah itu. Tapi ada juga anak yang dari penilaian kami itu mereka sudah cemberut atau menangis, berarti kan dalam hatinya itu kayaknya nggak suka hari ini sekolah, kenapa? Jadi kami menilainya dari situ. Berarti penilaian itu kami masukkan ke dalam 4 asesmen tadi. Ada asesmen foto berseri, asesmen hasil karya, kemudian asesmen catatan anekdot dan checklist. Nah, dari situ foto berseri, misalnya foto berseri ya Bu ya. Ini kami lakukan ketika anak sedang bermain. Misalnya dia mau bermain apa sih? Ketika mereka membuat misalnya plastisir, mereka membentuk, berarti dari awal mereka membentuk sudah kami dokumentasikan. Dari mereka mau bentuk apa ini kan belum tahu, misalnya mereka cuma bikin bulat-bulat dulu, berarti kami foto dulu. Kemudian yang kedua mereka sudah misalnya lingkarannya sudah berkembang menjadi kayak bentuk hemat misalnya, berarti kami foto untuk yang foto dari. Kemudian yang ketiga bisa dibuat gelang atau apa, gitu. Kemudian yang keempat mereka kembangkan lagi, misalnya dari gelang menjadi apa dan sesuai dengan mereka menjadi apa ya gitu. Ya, perkembangan ya, perkembangan. Baik, terima kasih Bunda Su atas pertanyaan jawabannya. Oke, terima kasih Bunda Su. Kita lanjutkan lagi ya pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara penyampaian asesmen tersebut kepada orang tua? Di sini di penyampaian itu penyampaian ke orang tua ya. Biasanya kami lakukan ada yang 1 bulan sekali biasanya. Kemudian ada juga yang per 6 bulan sekali karena kita mengikuti jadwal yang per semester itu laporan perkembangan anak yang 6 bulan sekali atau per semester. Jadi contohnya satu raport, terlebih dalam raport itu ada lampiran. Kalau kami di sini biasanya kami lakukan foto-foto. Di raport itu ada foto-foto perkembangan anak selama 6 bulan, walaupun tidak semua, tapi paling tidak ada lampiran foto yang kami lakukan supaya orang tua tahu, kegiatan anak saya pas di sekolah, mereka sedang misalnya membuat tulisan dari plastisir, gitu kan kami foto. Kemudian mereka bisa memasak sepatu sendiri, gitu. Atau mereka sedang beribadah, misalnya kan ada kegiatan beribadah setiap hari Jumat kan. Nah itu kami lampirkan di dalam foto perkembangan yang kami laporkan setiap 6 bulan. Terima kasih. Ya, Bunda Su, gak terasa sudah mau hampir selesai. Yang dua lagi pertanyaan ya. Yang sekarang adalah dari hasil asesmen literasi baca dan tulis, bagaimana Bunda Su membuat rencana pembelajaran setelah kami melihat dari asesmen yang sebelumnya, asesmen yang kami lakukan, kami akan menuangkannya ke rencana pembelajaran berikutnya. Misalnya anak itu kan masih biasanya susah ya Bu, dalam menyusun huruf itu kan masih kadang ada acak-acakan gitu, akhirnya hurufnya belum tersusun dengan sesuai dengan nama apa, misalnya nama orang atau nama hewan kan. Berarti untuk langkah selanjutnya kami akan menyiapkan
banyak media yang akan kami gunakan supaya anak itu lebih mengenal hurufnya, seperti misalnya menulisnya bukan pakai pensil tetapi menulis di atas pasir misalnya, supaya kita menulis nama sendiri atau nama ibunya. Kemudian kita akan menggunakan media misalnya maksisin dibuat bentuk huruf nama seseorang atau nama ibu namanya sendiri seperti Ya, itu. lebih senang. Iya, lebih senang. Semua senang. Iya. Ya, makasih. Icon. Ternyata kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Sudah pertanyaan terakhir. Iya, ada banyak informasi yang saya serap tadi ya. Sangat bermanfaat sekali. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu keterlibatan yang seperti apa yang pernah Bunda Sum ikuti pada program kemitraan baik dengan orang tua maupun lembaga lain yang berkaitan dengan literasi baca dan tulisan. Yaitu untuk kegiatan pelibatan orang tua, kami biasanya orang tua memang sering kami undang untuk yang pernah dilakukan di sini. Biasanya kami memanggil orang tua untuk sebagai sumber belajar. Misalnya kan banyak pekerjaan yang di dalam sawit ini, Ya. mereka sebagai pemanen Dikenalkan ya, ya dikenalkan untuk kepada mengenalkan profesi itu ya. profesi orang tua mereka, supaya mereka bangga lah dengan Ya. profesi orang tua mereka, entah itu sebagai pemanen atau sebagai sopir dump truck misalnya, atau mereka sebagai pemadam kebakaran, kan ada juga profesinya gitu, misalnya seperti itu. Dan juga di sini melibatkan orang tua dalam kegiatan project. Misalnya kemarin ada project membuat rumah betang, jadi kami melibatkan orang tua bersama-sama dengan anak-anak untuk membuat miniatur rumah betang. Seperti mereka menyediakan dari rumah, kan banyak pohon sawit tuh, jadi Ya. kami akan menggunakan misalnya daun sawit itu untuk atapnya. Jadi orang tua membawa dari kebun untuk membuat atap rumah betang dari sawit. Kolaborasi yang bagus lah dari orang tua dengan guru ya, Guru, orang tua, dan juga anak-anak juga yang dari bahan bekas. Iya, dari bekas. Baik, terima kasih Bunda Sum atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dan sangat bermanfaat sekali untuk saya pertama, dan nanti saya sampai inspirasi teman-teman di luar sana supaya apa yang sudah dilakukan di TK Bina Bangsa ini bisa memotivasi, menginspirasi semua teman-teman yang ada di luar TK Bina Bangsa, sehingga Bina Bangsa ini bisa menjadi sebuah percontohan ya, yang dengan fasilitas yang luar biasa, guru-guru yang sangat kreatif, dan didukung oleh kepala sekolah yang luar biasa smartnya. Terima kasih ya Bunda Ya, Sum. sama-sama Ibu, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat juga untuk Ibu dan juga teman-teman yang lain.